kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang asam amino dan protein. Untuk mempersingkat waktu, yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, materi yang pertama yaitu tentang asam amino. Asam amino merupakan senyawa yang memiliki gugus karboksil berupa COOH dan gugus amina yaitu NH2 dan memiliki rantai samping. Nah, kehadiran rantai samping inilah yang akan membedakan antara asam amino 1 dengan asam amino yang lainnya. Berikut bisa kita lihat bersama-sama merupakan struktur dari asam amino yaitu dengan gugus COOH dan gugus amina yaitu NH2. Nah, berdasarkan fungsi fisiologis tubuh, asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Nah, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, sehingga kita memerlukannya dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Sedangkan asam amino non-esensial merupakan asam amino yang dapat disintesis sendiri dari dalam tubuh kita. Nah, berikut merupakan tabel klasifikasi jenis-jenis asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Berdasarkan jumlah asam amino penyusunnya, rantai asam amino dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu peptida, terdiri dari asam amino yang jumlahnya kurang dari 50. Yang kedua yaitu dipeptida, terdiri dari 2 asam amino. Yang ketiga yaitu tripeptida, terdiri dari 3 asam amino. Dan yang keempat yaitu polipeptida yang terdiri dari lebih 10 asam amino. Nah, berikut merupakan gambar dari pembentukan ikatan peptida. Ikatan peptida sendiri merupakan ikatan yang menggabungkan antara asam amino 1 dengan asam amino lainnya, di mana unsur OH dari gugus COOH asam amino akan berikatan dengan unsur H dari gugus NH2 asam amino lainnya, sehingga unsur C akan berikatan dengan unsur N dan membentuk ikatan yang disebut ikatan peptida. Umumnya, asam amino diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia dari rantai sampingnya dan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu rantai samping asam lemah, basa lemah, polar, dan nonpolar. Yang pertama yaitu asam amino nonpolar. Nah, asam amino nonpolar ini memiliki rantai samping yang cenderung bersifat hidrofobik, yang artinya tidak larut dalam air, dan sering kita temui di bagian dalam protein yang menghindari air. Nah, berikut contoh-contoh struktur dari asam amino yang bersifat nonpolar. Nah, asam amino yang kedua yaitu asam amino yang bersifat polar yang memiliki rantai samping yang bersifat hidrofilik atau dapat bereaksi dengan air, sehingga cenderung berada di bagian luar protein yang dapat berinteraksi dengan lingkungan yang berair. Berikut merupakan contoh-contoh struktur dari asam amino yang memiliki sifat polar. Asam amino yang ketiga yaitu asam amino yang bersifat asam lemah, di mana gugus karboksil COOH dalam asam amino bersifat asam karena gugus karboksil dapat melepaskan proton atau H+ ke dalam larutan yang meningkatkan konsentrasi ion hidrogen dan menyebabkan larutan menjadi lebih asam. Nah, berikut merupakan struktur dari asam amino yang memiliki sifat asam lemah. Nah, yang keempat yaitu asam amino yang bersifat basa lemah dan bermuatan positif. Contohnya yaitu lisin, arginin, histidin, dan prolin. Berikut merupakan struktur dari asam amino yang bersifat basa lemah. Nah, materi yang selanjutnya yaitu materi mengenai protein. Protein merupakan senyawa yang massa molekulnya relatif lebih besar, dan protein ini tersusun dari rangkaian-rangkaian asam amino dengan susunan yang kompleks. Nah, protein ini biasanya terdiri dari asam amino yang jumlahnya lebih dari 50. Biasanya terdiri dari 100 sampai 1000 asam amino.
Berikutnya yaitu merupakan klasifikasi protein berdasarkan struktur proteinnya. Yang pertama yaitu struktur primer, di mana terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. Yang kedua yaitu struktur sekunder, di mana rantai protein membentuk heliks, paralel atau antiparalel melalui ikatan hidrogen antar asam amino. Struktur yang ketiga yaitu struktur tersier, campuran struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida, dibentuk oleh ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, jembatan disulfida, dan ikatan ionik. Struktur yang keempat yaitu struktur kuartener, terdiri atas dua atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Nah, berikut merupakan gambar dari struktur protein, struktur primer, sekunder, tersier, maupun struktur kuartener. Menurut Yazid 2006, protein dibagi menjadi ke dalam dua golongan utama berdasarkan struktur molekulnya. Yang pertama yaitu protein globuler dan protein fiber. Protein globuler merupakan protein di mana berbentuk bulat atau elips dengan ikatan polipeptida yang berlipat. Umumnya protein jenis ini larut dalam air, asam, basa, maupun etanol. Protein yang berikutnya yaitu protein fiber yang berbentuk seperti serat. Protein yang berikutnya yaitu protein fiber yang berbentuk seperti serat atau serabut di mana ikatan polipeptidanya memanjang pada satu sumbu. Berbeda dengan protein globuler, protein fiber tidak larut dalam air, asam, basa, dan etanol. Yang berikutnya merupakan klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologisnya. Yang pertama yaitu fungsi struktur, bagian utama pada otot, rambut, kulit, dan kuku seperti kolagen. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai transportasi, yaitu mengantarkan zat dari suatu tempat ke tempat lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi regulasi, berperan penting dalam segala proses reaksi biokimia dalam tubuh seperti enzim. Fungsi yang berikutnya yaitu hormon sebagai pembawa pesan dari satu bagian sel ke bagian sel lainnya. Yang kelima yaitu fungsi antibodi atau imun yang mampu melindungi tubuh dari benda asing yang berupa bakteri atau virus. Nah, fungsi yang terakhir yaitu mengatur pH. Protein yang ada di dalam tubuh dapat menjaga kestabilan pH di dalam tubuh kita. Nah, kali ini kita masuk ke dalam jenis-jenis uji protein. Uji yang pertama yaitu uji Biuret. Uji Biuret merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui atau menguji kadar protein yang ada dalam sampel. Nah, semakin panjang ikatan peptida atau semakin besar kadar protein dalam suatu sampel, maka warna ungu yang dihasilkan akan semakin intensif dari hasil reaksi dengan larutan biuret. Uji yang kedua yaitu berupa tes xanthoproteat. Nah, tes ini digunakan untuk mengidentifikasi asam amino yang mengandung inti benzen dan derivatnya. Asam amino tirosin dan triptofan yang mengandung benzena dapat teraktivasi untuk reaksi nitrasi, sedangkan cincin benzena pada fenilalanin tidak dapat mengalami nitrasi. Hasil positif pada tes xanthoproteat akan menghasilkan produk yang berwarna kuning. Uji yang ketiga yaitu berupa tes Milon. Tes Milon ini akan memberikan hasil positif untuk asam amino tirosin yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzen atau gugus fenol. Nah, protein yang memiliki komponen tirosin akan menghasilkan produk presipitasi berwarna putih yang kemudian akan berubah menjadi merah ketika dia dipanaskan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.